Sobat Geo, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah bangsa, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tapi kalian tahu nggak, di balik pembacaan proklamasi yang berlangsung singkat, ada perbedaan pendapat, peristiwa Rengas Dengklok, rumusan naskah, sampai persiapan upacara yang dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Terus, gimana sih sebenarnya kisah di balik lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Biar nggak penasaran, let's go, kita bahas. Kisah ini bermula ketika Jepang menyerah kepada sekutu di tanggal 15 Agustus 1945. Para pemuda melihat ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tapi Soekarno dan Hatta yang mewakili golongan tua ingin mempertimbangkan situasinya dulu. Perbedaan pendapat ini membuat para pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Di sana, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah tercapai kesepakatan, keduanya kembali ke Jakarta pada malam harinya. Bukan di rumah Soekarno ataupun Hatta, mereka justru menuju kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Di ruang makan rumah tersebut, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo mulai merumuskan naskah proklamasi. Ahmad Soebardjo menyampaikan gagasan pernyataan kemerdekaan, sementara Muhammad Hatta mengusulkan bagian pemindahan kekuasaan. Soekarno lalu menuliskan rumusan tersebut. Setelah konsep naskah disetujui, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan menandatanganinya. Soekarni kemudian mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Konsep tulisan tangan itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil. Kata tempoh diubah menjadi tempo, sedangkan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah melalui perubahan oleh Sayuti Melik, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan keesokan harinya, 17 Agustus 1945, masyarakat mulai berkumpul di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Persiapannya dilakukan dengan sangat sederhana. Tiang bendera dibuat dari bambu, sedangkan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati disiapkan untuk dikibarkan. Sekitar pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi dengan didampingi Muhammad Hatta. Setelah itu, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama. Dan upacara tersebut berlangsung sederhana dan tanpa protokol yang mewah. Tapi dari halaman rumah itulah Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa bangsa ini telah merdeka. Gimana? Paham kan? Sobat Geo, kemerdekaan Indonesia bukan terjadi begitu saja. Proklamasi lahir dari keberanian dan kerjasama banyak tokoh dalam waktu yang sangat singkat. Dan tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, bersatu, adil, dan sejahtera. Merdeka!